Tanah kok turunnya lama ya? Malah ada juga yang cepet. Gara-gara apa sih sebenarnya? Nah, ini nih salah satu pertanyaan menarik. Ayo deh, kayak biasa kita coba bedah secara singkat dan mudah. Sebelum lanjut, kalian punya PR dulu nih untuk nonton 2 video sebelumnya tentang jenis tanah dan juga tentang penurunan tanah. Kalau udah, kita lanjut deh supaya bisa nyambung nih. Oke, sebelumnya kita udah sepakat kan kalau tanah itu isinya berupa butiran-butiran tanah. Nah, tapi ternyata nggak semua tanah tuh isinya hanya butiran tanah aja. Di dalam tanah tuh ternyata ada elemen lain selain tanah. Jadi kalau kita ada tanah di satu gelas, isinya tuh tanah itu sendiri, ada air, dan ada udara yang ngisi celah antar butiran-butiran tanah tersebut. Dan sebenarnya ada satu nih kayaknya yang nggak ada. Tahu nggak apa? Benar, api supaya jadi avatar. Hahaha, pura-pura ketawa aja weh, pura-pura ketawa. Nah, kita juga udah tahu nih, secara umumnya tanah itu dikategorikan jadi ada 2 jenis. Ada tanah berbutir kasar atau yang butirannya itu gede-gede, ada juga tanah yang berbutir halus atau yang butirannya itu kecil-kecil. Walaupun ukuran butirnya tuh beda-beda kayak gitu, di setiap celah antar butirannya tuh tetap ada air sama udara juga tuh yang isi. Dan jumlahnya tuh tergantung dengan kondisi tanahnya. Terus hubungannya sama penurunan apaan? Nah, hubungannya kalau kita lihat dari video sebelumnya nih ya, kita kan tahu bahwa ada penurunan yang namanya penurunan elastis, atau juga kita nyebutnya sebagai penurunan seketika, yang artinya tuh tanah tuh turun dengan waktu yang cukup cepat dan gak butuh waktu yang lama. Nah, penurunan ini tuh terjadi di tanah yang terkategorikan sebagai tanah berbutir kasar atau pasir nih. Terus, kalau tanah yang berbutir halus kayak lempung, lanau, mereka kan punya butiran tanah yang kecil gini. Nah, sehingga akhirnya nyebabin celah-celah antar butirannya tuh jadi kecil juga dak. Jadi, kalau kita seandainya punya tanah lempung nih, kita coba kasih suatu beban di atasnya, misalkan rumah ya. Nah, butiran-butiran tanahnya tuh bakal ketekan ke bawah dan makin rapat nih jarak antar butiran-butirannya teh. Akhirnya nyebabin juga celah-celahnya tuh bakal makin kecil. Gara-gara itu, air yang tadinya punya ruang teh cukup gede lah untuk bermukim di dalam tanah, sekarang ruangannya jadi kecil. Ya akhirnya maksa si air teh untuk pergi dari situ supaya bisa nyari ruangan kosong yang lainnya yang paling dekat sama dia. Tapi gara-gara celahnya sekarang jadi kecil banget, jadi si air teh harus ngantri buat keluar. Nah, ngantrinya teh lama pisan. Nah, proses keluarnya air dari celah-celah antar butiran tanah ini tuh selanjutnya bakal kita sebut juga sebagai disipasi air pori. Nilai kecepatan suatu air supaya bisa keluar ini tuh bakal disebut sebagai permeabilitas tanah. Terus si lempung tuh punya permeabilitas tanah yang kecil pisan. Kalau dari bukunya Bang Braja M. Das nih ya, dikasih tahu kalau lempung tuh punya nilai permeabilitas tanah sekitar kira-kira 0,00006 meter per hari. Kebayang nggak selama apa si air teh harus ngantri ini, harus pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, air teh dikit-dikit udah pada mulai pindah nyari tempat-tempat baru, yang akhirnya ruangan tersebut tuh jadi kosong dan bakal diisi sama butiran-butiran tanah lain yang ada di atasnya. Ya akhirnya nyebabin juga tanah secara keseluruhan tuh turun juga pelan-pelan. Nah, penurunan tanah yang lama ini tuh selanjutnya bakal kita kenal sebagai penurunan konsolidasi atau konsolidasi tanah. Nah, beda cerita nih sama pasir. Kalau pasir kan dia punya butiran tanahnya yang gede-gede tuh, yang akhirnya ngebuat juga celahnya tuh gede-gede. Jadi, kalau dengan skenario yang sama kayak tadi, air di dalam pasir mah lebih cepet keluarnya teh dibandingkan di lempung tadi. Sehingga bisa diasumsiin lah kalau tanah yang full sama pasir tuh dia nggak mengalami kayak konsolidasi tadi. Jadi, kalau bisa diibaratin mah air di lempung tuh kalau mau keluar dia harus lewat gang kecil. Kalau mau keluar teh rada lama kalau banyakan yang mau keluar pada desak-desak. Tapi kalau di pasir ibaratnya mereka teh keluar pakai jalan tol, jadi sat-set gini keluarnya teh, ramean juga bisa gas. Jadi kurang lebih kayak gitu Dax alasan kenapa sih tanah teh ada yang turunnya cepet, ada juga yang turunnya teh lama. Bisa kebayang nggak? Enggak, sok atuh bayang-bayangin dulu ya sambil nonton ulang. Semoga lah ini bisa ngasih jawaban gitu. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh banget lah di like, di komen, di subscribe, nyalain juga loncengnya untuk video-video terbaru dari Darin. Jadi sekian aja, salam sipil.